Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kensara Stefani Tami dengan NIM A320210224 yang akan mewawancarai. Saya Tabita Martasya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Oke Kak, aku mau tanya nih, bagaimana menurut kamu tentang arah demokrasi di Indonesia ini? Apakah sudah di arah yang benar atau belum? Menurut saya demokrasi di Indonesia ini ada beberapa kemajuan dan ada beberapa tantangan. Kayak misalkan di tantangan utama tuh kayak banyak kayak penyalahgunaan kekuasaan, terus polarisasi politik, terus juga ada penegakan hukum yang kurang adil ataupun kurang seperti itu. Terus ada beberapa juga perbaikan atau kemajuan di aspek kayak contohnya pemiluhan yang baik, terus juga ada peningkatan di bidang politik. Lalu gimana nih Kak, menurut Kak Marta tentang upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia ini? Untuk meningkatkan itu kayak bisa kayak kita juga tadi perbaikan di politik ya, terus di pemilu juga, terus adanya literasi demokrasi, terus juga adanya mungkin demokrasi budaya. Jadi masyarakat bisa membangun demokrasi budaya di sekitar gitu. Jadi itu dengan adanya kita membangun budaya demokrasi di masyarakat, otomatis itu bisa memperbaiki demokrasi yang Indonesia ini gitu. Oke, terima kasih Kak Marta atas jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Locita Manuara Hidin dengan NIM A320240041 dari kelas C. Di sini saya akan mewawancarai mengenai matkul civics materi demokrasi. Permisi Mas. Saya mau interview Mas ya, boleh perkenalkan dulu. Kenalin, nama saya Chandra Stagil Giti Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas C. Di sini saya akan bertanya seputar demokrasi. Nah, menurut Masnya itu demokrasi itu apakah sangat penting untuk dilaksanakan di suatu negara? Ya, kalau menurut dari persepsi saya sendiri, demokrasi itu jelas penting ya. Clear dari depan, soalnya demokrasi itu kayak fondasi dari sebuah negara. Jadi negara itu kalau tanpa fondasi itu, tanpa demokrasi itu hancur. Oke, kalau semisal Masnya ada dalam bagian suatu pemerintahan, bagaimana Masnya akan menerapkan demokrasi itu untuk kelangsungan negara? Kalau saya di kursi pemerintahan, contohnya di DPR, katakanlah DPR itu tidak seperti oknum yang lain. Saya mengikuti nasihat yang selalu diberikan oleh guru saya waktu itu. Saya harus jadi pribadi yang jujur, jadi melakukan yang saya bisa, yang terbaik yang saya bisa buat negara ini, supaya negara ini lebih jujur depannya, buat demokrasinya jadi lebih terarah buat negara Indonesia. Baik, luar biasa sekali aspirasinya dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farian Saputra Buga dan nomor induk mahasiswa saya A320240042. Dan di sini saya akan mewawancarakan tentang apa itu tentang demokrasi. Jadi di sini saya memiliki satu narasumber. Bisa ikut saya? Mohon maaf Mas, bisa minta waktunya buat tanya-tanya sedikit tentang demokrasi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Prodi PBI. Masnya? Saya Ditya dari PPI juga. Oh, PBI juga. Ya, Oh iya. Langsung aja ya Mas. Boleh. Pertanyaan yang pertama, mengapa angka golput cenderung tinggi dalam pemilu Indonesia? Kalau menurut saya kenapa bisa tinggi itu mungkin gara-gara ini. Sekarang kan banyak Gen Z lah ya, generasi muda. Nah, generasi muda sekarang tuh pada malas-malas buat baca lah. Terus juga kan mereka juga kayak nggak terlalu peduli dengan adanya pemilihan presiden ini kan. Padahal ini kan penting dan berdampak besar gitu loh buat kita ke depannya. Maka jadi kayak mereka ini cuma ngandelin medsos gitu loh, dan medsos pun kita tahu kan nggak sepenuhnya bener kan, ada yang hoax, ada yang bener. Jadinya ya mereka kayak ya udah mereka FOMO aja gitu, ngikut orang-orang pilih yang mana gitu sih kalau menurut saya. Terus untuk
pertanyaan kedua itu menurut Mas Ditya ya, Ya. korupsi dan oligarki itu mempengaruhi bangsa Indonesia nggak? Menurut saya sih mempengaruhi banget ya, karena kan korupsi kan itu kan juga tindakan yang melenceng kan ya dari pemerintah ataupun Pancasila dan juga agama. Jadi yang mempengaruhi Indonesia banget tentang gimana dananya nanti kan di Indonesia kan diolahnya sama ya badan keuangan itu. Sama kalau oligarki kan tentang ini ya pemerintah yang ada urusannya hubungan keluarga dekat ataupun yang punya hubungan dekat sama pemerintah kan jadinya kan malah ya ambil contohnya aja misalkan kayak ini lah, kayak Presiden Jokowi yang dulu mantan Presiden Jokowi sama anaknya yang sekarang yang jadi wakil presiden. Nah itu kan jadi oligarki tuh. Jadi kan kayak tunggu pro dan kontra. Pro-nya kan mungkin gara-gara salah satu pihak yang mendukung, kayak dulu jadi ikut partainya ini jadinya mendukung, sedangkan yang kontra kan mempertanyakan kenapa diikutin sampai bisa-bisa ngerubah merubah undang-undang lah yang seharusnya tidak diperbolehkan menjadi ini tapi diperbolehkan menjadi ini gitu. Jadi berpengaruh banget lah itu korupsi sama oligarki di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Mungkin itu saya pertanyaan dari saya. Kalau misal ada salah dari saya mohon maaf ya. Mungkin cukup dari saya atas pertanyaan tentang demokrasi. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syifa Suraya dengan NIM A320240045. Di sini saya akan mewawancarai mengenai sistem demokrasi di Indonesia dengan narasumber saya. Halo Mbak Norika. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana demokrasi di Indonesia dapat memperkuat hak asasi manusia. Menurut jurnal yang saya baca ya, ada beberapa contoh, yakni satu melindungi kebebasan. Melindungi kebebasan itu tuh kita bebas untuk berbicara, terus bebas untuk beragama dan berpendapat. Terus yang kedua itu mengawasi kekuasaan. Nah, kalau mengawasi kekuasaan itu tugasnya lembaga legislatif dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Terus yang terakhir ada melindungi hak minoritas. Demokrasi dapat melindungi hak minoritas dan memastikan bahwa mereka tidak didiskriminasi atau dianiaya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi demokrasi di Indonesia? Mungkin ada banyak ya, contohnya diantaranya adalah korupsi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Terus yang kedua itu ketimpangan ekonomi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga itu polarisasi politik juga semakin memanas ya, karena habis ada pemilu di tahun kemarin. Terus juga ada kurangnya partisipasi masyarakat akhir-akhir itu kayak bodo amat gitu sama sistem pemerintahan. Jadi kayak ya udah mereka konflik. Terus yang terakhir itu ada pengaruh kekuasaan ekonomi. Jadi itu di mana orang kaya yang punya kuasa, yang punya jabatan itu tuh lebih lebih berkuasa gitu, lebih menindas rakyat